Terakhir ketemu di Pati, terus akhirnya Cak Soleh bikin statement akan datang di Magetan. Kaitannya dengan rencana demo untuk pajak yang tanggal 3 nggak jadi, itu sebenarnya gimana Cak Soleh? Jadi teman-teman, perhitungan. Jadi ketika kita melakukan aksi, itu harus punya perhitungan, harus punya strategi. Kita mulai tanggal 21 Agustus sudah mendirikan posko. Pertama, kita pengen belajar dari Pati, gimana posko itu rame. Bahwa posko di depan Gerahadi tidak begitu rame, ya. Tetapi banyak sumbangan-sumbangan air mineral, itu kita terima. Tanggal 25, mulai muncul demo di Jakarta. Baik itu demo buruh maupun demo mahasiswa. Ternyata demo ini berlanjut. Muncul tanggal 26 sampai kejadian siapa itu? Afan itu dilindas itu. Terus tanggal 27 hari Rabu saya dipanggil oleh Ketua PWNU untuk membatalkan aksi karena eskalasinya meningkat. Saya sampaikan, saya tidak mau. Sebab apa? Isu kita bukan isu nasional. Kita ini hanya membawa isu lokal, satu pengampunan pajak kendaraan bermotor yang sudah lama dinanti-nantikan dari orang Banyuwangi sampai Ngawi. Yang kedua, usut tuntas dugaan triliunan dana hibah. Oh, ini terlalu, sangat terlalu. Yang ketiga adalah hapuskan pungli di sekolah negeri, terutama SMA, SMK negeri. Itu di mana-mana. Menjadi aneh kalau gubernur sebagai pemimpin gawe surat edaran itu gak gelap. Dan sayangnya ketika kita ketemu ketua PWNU tidak mampu mendesak gubernur. Ada tuntutan itu tuntutan yang sangat sederhana. Oke. Tetapi karena demo ini terus berlanjut di kota-kota, Kediri dibakar, kantor DPRD Makassar, muncul Cirebon. Saya merasa ini kok situasinya semakin tidak kondusif. Ini akan merembet ke Surabaya, dan benar. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman, sejak hari Kamis saya tidak akan datang ke sini dulu. Nanti ke posko. Nanti hari Minggu atau hari Senin, tanggal 1, tanggal 31 atau tanggal 1 baru saya mau datang lagi. Oke, sepakat itu. Jumat sudah terjadi pembakaran di Gerahadi. Ada 6 apa 12 sepeda motor itu yang dibakar. Itu gedung sisi kanan, tapi masih aman. Terus, Sabtu pagi saya bikin konten. Ngeritik gubernur membandingkan dengan Deddy Mulyadi. Jumat malam Deddy Mulyadi nemui pendemo. Malah dielulukan. Mus dianggap pahlawan. Sementara Khofifah tidak pernah menemui pendemo. Sabtu pagi kita kritik buat konten, Sabtu siang metu deh nih, bagi-bagi sembako. Ketemu dengan pendemo. Tapi malamnya tetap diobong kan gitu. Nah, malam tetap dibakar itu pun dia menemui pendemo. Bagi saya itulah setelah kita kritik dia menemui pendemo, tapi aneh yang membuat saya bertanya-tanya, pendemo ini minta teman-temannya yang ditahan itu dibebaskan. Kan itu urusannya Polda. Kan itu urusannya Polres. Kenapa kok demonya kepada gubernur? Bahkan dari belakang sih dilempar-lempar itu. Yang namanya gubernur itu. Bagi saya ya berarti mangkel aja mbak gubernur. Selama ini dia tidak dekat dengan masyarakat kok. Beda dengan Deddy Mulyadi, nemui pendemo dielulukan. Yang di papain lah macam-macam. Terjadilah pembakaran. Ketika terjadi pembakaran, maka saya sampaikan kepada teman-teman, ini bahaya. Pasti arahnya ini kepada kita. Dan benar, mulai besoknya, hari Minggu itu sudah pesan-pesan tagar tangkap provokator Cak Soleh sudah mulai bermunculan. Sehingga kita defensif. Ini adalah buzzer, tidak ada gunanya kita melawan mereka. Karena sejak sebelum kita mulai tanggal 21 itu kan sudah muncul kelompok-kelompok yang menentang lah, mau melawan macam-macam. Sehingga saya merasa kita ini mau dibenturkan. Bukan kita melawan gubernur, tapi kita dengan masyarakat. Itu menurut saya yang tidak sehat.
Oke, akhirnya Senin kita putuskan aksi ditunda, bukan dibatalkan. Tapi ditunda ya? Ditunda, bukan dibatalkan. Nunggu situasi kondusif. Berarti tetap mengadakan untuk demo untuk Iya. pajak nasional. Tetap, Iya. tetapi nunggu momentum yang tepat. Ya. Jangan sampai nanti muncul lagi kelompok-kelompok yang dimanfaatkan kemarin loh, tenda wis dicolongi. Ya kan? Uang sudah diambil, air mineralnya diambil. Janganlah. Saya memahami situasi Surabaya bukan seperti Pati. Nek Pati itu dukungan mayoritasnya kuat. Kalau Surabaya itu masih banyak orang yang mudah dibeli, dimanfaatkan. Dan yang paling lucu yang harus ditekankan, dia tidak pernah mempersoalkan isu kita. Yang dipersoalkan itu kita takut menurunkan gubernur. Sopo sing kate ngedukno gubernur. Nggak akan, kita ini paham, Rek. Kita ini pengacara. Yang bisa menurunkan cuma 2 lembaga. Iya. Satu, DPRD dengan impeachment-nya dia, hak angket. Yang kedua, KPK. Ketika ini melakukan korupsi, ditahan, baru itu mundur. Nek Cak Soleh dan kawan-kawan kayak sampean-sampean ini, siapa? Nggak ada yang bisa. Tapi isu itu yang dibawa seakan-akan Pati ini mau ke Surabaya. Betul. Padahal maksud saya, Pati kita pindah itu semangatnya. Semangat kebersamaannya, masyarakat totalitas dukung aksi itu. Itulah. Jadi, dan hari ini sudah kita baca di media, rilis pihak kepolisian ada 9 tersangka pelaku pembakaran. Tidak pernah menyebut otaknya itu adalah Cak Soleh. Tidak pernah menyebut otaknya itu rakyat Jawa Timur. Enggak ada. Karena memang kita ini sangat hati-hati. Satu, isunya bukan isu nasional. Yang kedua, aksi kita tanggal 3. Pembakarannya tanggal 30 malam. 30 malam. 30 malam, jadi nggak ada kaitannya. Sekarang ke Pak Rudi sebagai aktif Magetan. Yang kemarin kan rencana mau ke Surabaya. Ternyata nggak jadi. Terus ada demo, sudah ada kan? Terus ada demo di Sumatera. Pak Rudi gimana ini dengan kejadian yang Surabaya nggak jadi, juga ada terjadi demo di mana-mana. Iya, itu yang di Surabaya itu sangat luar biasa sekali strategi yang digunakan oleh Cak Soleh. Jadi untuk menghindari benturan antara masa pro dan masa kontra, itu sebuah strategi di mana sebenarnya yang mau dicapai Cak Soleh itu sebenarnya sudah kena. Tanpa ada benturan pun sudah kena. Artinya masyarakat Jawa Timur sudah paham apa yang mau diusung. Sehingga ketika mundur, defense, bertahan, itu pun tetap dalam kendali, tetapi intinya tuntutan tetap sudah kena. Nah, kembali ke Magetan, kalau kita geser ke Magetan, kita mencoba bermain seperti itu. Kita tidak perlu rusuh, akan tetapi tuntutan mengena. Kemarin adik-adik kita yang di Dewan Cak Soleh, mereka dengan semangat yang luar biasa, meskipun dalam tataran belajar, tetapi mereka perlu disupport. Mereka mempunyai keberanian untuk menyuarakan tuntutan yang 9 poin itu. Dan akhirnya ditemui oleh Ketua Dewan dan Pak Wabub. Akhirnya terjadi diskusi. Nah, yang mau kita ambil dari Surabaya ke Magetan, semangatnya adalah bahwa demo tidak harus dengan bakar-bakaran. Tidak harus, itu yang mau dipakai di Magetan. Dan ternyata kemarin terbukti. Itu kalau kita berbicara tentang kemarin ya untuk kelanjutannya Pak Rudi, setelah demo kemarin apa yang akan dilakukan rumah kita untuk pemerintah Kabupaten Magetan ini? Iya, ini sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Cak Soleh tadi. Begitu No Viral No Justice hadir di Magetan, itu ada kekuatan tambahan untuk kita melakukan aksi-aksi berikutnya. Nah, di sini mengapa rumah kita kadang melakukan aksi tetapi tidak sampai mendapat dukungan dari bawah? Harapan kami dengan hadirnya No Viral No Justice dari Cak Soleh, edukasi mengenai bagaimana sih orang akan mempertahankan harga diri wal hukum, itu ada edukasinya. Jadi seperti contohnya banyak LSD, lahan yang sangat dilindungi di Serobot. Pemerintah mengatakan itu LSD nggak bisa kalau itu untuk masyarakat, tapi kalau pemerintah sendiri membangun di LSD, kenapa bisa? Nah, masyarakat akhirnya ketika akan mempertahankan
harga diri melalui lahannya itu, mereka banyak yang tidak tahu. Harapan kami melalui No Viral No Justice, pendidikan tentang proses-proses hukum itu bisa sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat menjadi paham akan hak dan kewajibannya. Ketika masyarakat dirugikan, dia tidak tahu kemana akan melangkah, kemana akan memperjuangkan haknya, mau menuntut kewajiban, justru tidak tahu. Sehingga ketidaktahuan itu dipergunakan oleh orang-orang birokrasi. Dia bermain adu argumentasi birokrasi tentang undang-undang, tentang hukum, tentang ini, masyarakat tetap salah lagi. Tetap yang jadi masalah tetap masyarakat. Artinya di sini masyarakat harus mendapat pendidikan tentang hukum dalam tata cara masyarakat bagaimana mendapatkan hak dan kewajibannya itu harus tahu. Tanpa masyarakat tahu hak dan kewajibannya, mereka tidak akan berperan serta dalam pembangunan. Itu. Cak Soleh, harapan Cak Soleh. Ada lagi berarti? Jadi kita mau mencoba bergandeng tangan dengan Cak Soleh untuk membuat Magetan menjadi lebih baik. Jadi tujuan untuk menuju good governance itu memang harus ada pemberdayaan masyarakat. Sementara No Viral No Justice lewat jalur hukum, dan itu luar biasa nanti akan menjadi support. Nah, kita hanya berharap Cak Soleh konsisten juga. Karena kami berpikir Cak Soleh mempunyai berapa wilayah di Jawa Timur. Jangan-jangan Magetan tinggal. Para ini yang di demo teman-teman kan DPR. Harapannya tetap. Saya pengen mengajak teman-teman Magetan begini. Ini di tingkat nasional, pasca demo, rusuh, penjarahan di teman-teman politisi, ada efek positif. Tunjangan perumahan sudah dibatalkan, beberapa tunjangan juga sudah dibatalkan. Ayo isu nasional ini kita tarik. Tunjangan itu nggak hanya ngomong DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu sama, podo tinggi nih. Contoh, tunjangan perumahan. Saya nggak tahu di Magetan itu berapa. 12 apa? 12 juta. Dan 12 juta itu mungkin menurut saya ukuran sewa rumah itu sudah sangat tinggi. Luar biasa. Contoh, di Jawa Timur, tunjangan perumahan DPRD Jawa Timur 50 juta. Itu podo DPR RI, gak masuk akal. Yang ditolak itu DPR 50 juta ukuran Jakarta. Tapi ini Surabaya sok podo. Bahkan yang paling parah DPRD Provinsi Jakarta 78 juta. Maksud saya, mumpung ini ada isu nasional, ayo kita evaluasi teman-teman DPRD bahwa kalian bekerja itu mengabdi. Ojo balik no modal muntekake urusanmu, gak ono wong ngongkon nyalek kemarin kan gitu. Ayo kita bikin kapok itu dalam arti begini loh. Bahwa siapapun yang mau jadi anggota dewan harus tahu resiko, duitnya gak akeh, banyak disambati masyarakat, banyak dituntut, itu kudu harus mereka paham. Nah, saya dalam waktu dekat juga akan audiensi dengan teman-teman DPRD provinsi supaya ada evaluasi juga, ojo cuma DPR RI. Nah, bisa jadi teman-teman di kabupaten juga melakukan itu. Ayo dievaluasi. Nggak ada gunanya mereka dapat tunjangan oma wong dioma kok. Untuk apa? Paling loh, sak desa-desa saat adone paling 10-15 kilo antara kantor dengan rumahnya. Nggak perlu ada tunjangan perumahan. Menurut saya begitu. Ini pesan saya supaya ada gerakan bersama gitu. Jadi intinya pusat, daerah harus serentak gitu Cak Soleh. Ya. Terima kasih Cak Soleh. Ya. Semoga No Viral No Justice tetap semangat. Pak Rudi mungkin sedikit tadi sampaikan. Iya, ini angin segar buat teman-teman aktivis di Magetan. Sementara ini kita selama ini kan di rumah kita itu diskusinya hanya berkutat di pemahaman yang sama. Ketika hadir Cak Soleh di Magetan dengan No Viral No Justice itu ada angin segar gitu loh. Oh ternyata support itu ada di sini, terutama edukasi tentang hukum itu akan menambah support pergerakan dari teman-teman aktivis. Mudah-mudahan itu konsisten. Dan kita minta ada semacam panduan Cak Soleh agar masyarakat sampai di pelosok desa itu mempunyai pemahaman yang sama tentang hukum. Jadi kita berbicara tentang ayo kita bergerak, tetapi mereka bertanya apa yang digerakkan.
Bergerak untuk apa? Bergerak untuk siapa, kan begitu. Ya. Nah, strategi seperti itu memang harus mempunyai kendali yang sama, gitu loh. Artinya harus ada edukasi yang rigid, terukur, sistematis, sehingga masyarakat betul-betul berperan dalam pembangunan ketika dia tahu hak dan kewajibannya. Mudah-mudahan seperti itu nanti apa yang disampaikan oleh Cak Soleh tentang edukasi. Oke. Ya.